Persentase kira-kira Indonesia bakal sukses bersama John Hartman ini berapa persen? Saya pikir 60-70%. Kalau Piala AFF kemungkinan juaranya? Kalau tadi kita bicara dengan semua, 90% juara. Wow. Bahkan bisa di 95% kita bisa juara. Asal kalau oleh ada, Joe Pelupesi sudah masuk, udah Calvin Verdong sudah ada di kiri, Kevin Dix ada di kan. Nggak bisa bikin apa-apa untuk masuk ke kotak penalti. Mau 100 Nguyen juga ada di sana, ya kan? Nguyen Quang Hai, Nguyen Quyen Bach yang ada, semua, ya kan? ya? Ada kan pemain-pemain mereka itu, nggak bisa. Tapi Bung, berarti di Piala AFF ini jadi kunci juga berarti ya? Oh iya, saya pikir kunci. Apakah peluangnya besar untuk kita juara kira? Karena drawing minggu depan ya, Iya, drawing. Iya, sebentar lagi. tanggal 15, Yes. drawing. Siapapun lawan kita, kalau Jai Isyas bermain, Verdong main, Kevin Dix main, Emil Audero main, saya yakin kita yang terbaik di Asia Tenggara. Wow. Dan kita akan bisa Harapannya. memenangkan asal mereka main. Itu kan kuncinya. Diizinkan oleh klub. Tapi oke lah di Juli masih bisa diizinkan. Bisa dong Ya, harusnya. seharusnya bisa. Semua tergantung klub kan. Karena itu kan bukan masuk Sudah dalam di sounding dari sekarang iya, ya. itu kan biar bukan bisa masuk dalam agenda FIFA kan. kekuatan. Berbeda dengan FIFA Series. Itu tidak masuk. Tapi kalau mereka libur itu pertandingan yang tidak mengganggu klub dan mereka main, saya yakin menang. Dan kita punya keuntungan juga bagi John Hartman. Karena ada Eliano Reinders sama Tom Haye kan bermain di Persib. Ya. Apalagi kalau Joe Pelupesi jadi datang, kalau dia datang kan lebih bagus buat dia. Nggak berurusan dengan klub luar lagi kan. Pasti akan dikasih oleh Liga Super oleh Persib. Jordi Amat bermain di Persija. Persija. Pasti akan dikasih. Jadi itu satu keuntungan buat kita untuk ada saat ini. Jadi makanya saya bilang beruntunglah John Hartman bisa datang dengan kita punya amunisi yang bagus. Jadi dia nggak dipusingkan dengan pemain. Kalau dia datang masih kosong, tim nasional itu nol, bahaya. Baru mau cari pemain, sedangkan FIFA Series sudah tinggal 2 bulan. Iya. Bahaya bro. Wah, cari-cari lagi nih ya. Apalagi AFF. Kalau misalnya pemain-pemain yang tadi disebutkan Bung Kopman Iya. tidak bisa tanding di Piala AFF, apakah peluangnya tetap ada? Masih besar. Tetap Masih ada ya? kuat. Karena itu tadi saya bilang, kan kita Tom Haye yang tadinya sulit untuk ini kan sudah pasti akan bermain dong. Udah pasti di sini ya? Sudah pasti main, kalau Tom Haye pasti diizinkan. Ya kan, kemudian ada Eliano Reinders, ada Jordi yang tadinya sulit Sudah aman lah ya. untuk bermain. Di Asia, pemain-pemain jangan heran juga. Di Asia Tenggara ini ada 2 yang bermain di Buriram yang calon juara di Liga Thailand. Oh, iya. Ada Sandy Walsh dan Sain Patinama. Mereka pasti diizinkan main. Karena Piala AFF kan kita bicara. Masih ada mungkin Asnawi dan ada Pratama Arhan yang ada di Bangkok United, yang ada di Port FC. Jadi kalau dengan itu tanpa juga aja kita kuat. Masih ada Rizky Ridho. Ya kan? Masih aman buat kita. Kalau selama ada Tom yang bisa ngatur di tengah, ada Iliano yang bermain di belakang, kita masih kuat. Jadi artinya dengan kekuatan yang ada nih harapannya bisa meneruskan 2 pelatih sebelumnya berarti ya Bung Ropan ya. Bisa. Tinggal meneruskan aja nih. Tinggal, gitu. jadi makanya dia enak tuh. STY sudah dapatkan pemain-pemain itu kasih, coba di Kluivert, karena itu dia tidak bisa meneruskan. Tapi sekarang dia coba untuk membangun dengan Hartman. Ya. Kalau Hartman pintar, dia tahu bahwa ini pemain-pemain oke yang bagus, dia pakai itu aja. Tinggal nama. Kalau di Piala Asia tinggal dia lihat, mengusulkan untuk bisa menambah naturalisasi, oke. Urusan dia karena untuk menatap ke 2030 kan. Ya. Apalagi dia dikasih beban atau target untuk masuk perempat final. Tambah aja 1-2 pemain. Ada pemain Leeds yang bagus, yang konsisten bermain, yang tahan MU, yang tahan Liverpool, Ya, Pascal Struijk. Struijk. Kalau dia ada di belakang sama Jai, makin aman kita. Ya kan? Pascal, pemain inti di Leeds. Yes. Ya, Liverpool nggak bisa berkutik, MU. Ya kan? Bagus Leeds. Jadi ada dia, ada Johnson Selt kalau bisa bermain, ada di Wolfsburg sekarang di belakang. Cuma masalahnya satu buat dia sekarang, siapa yang bisa mendampingi oleh Romani depan itu kan Masih PR ya. masih untuk PR. lini depan kita. Kalau di belakang kita itu berjubel, Ya. padat. Tinggal di depan ini. Oke, kita punya Ramadan Sananta bermain di Brunei kan, di Liga Malaysia. Ya, nggak apa-apa. Cuma di dalam negeri kan striker yang dia akan cari kan itu menjadi masalah buat dia. Marcelino akan jadi pilihan tetap ya. Marcelino kan bukan striker, main lebih ke flank, lebih ke sayap. Dan lagi dia banyak nggak bermain kan. Minim dia untuk menit Iya, bermain. akhir-akhir Walaupun dia ini adalah ya. pemain bertalenta. Dia mungkin bisa dipanggil, tapi untuk jadi pemain starter kan masih tanda tanya. Nah perlu ada pemain yang harus kalau oleh cedera misalnya, atau akumulasi kan, Iya. perlu ada masuk. Memang ada nama-nama Ramadan Sananta yang bisa akan masuk. Mungkin saja dia akan ambil, kalau bagus ya, Excel Runtukahu yang bermain di Persija. Oh ya, bagus itu. Oke, dia bisa bermain untuk dia ambil. Ya, sebelumnya kan STY sudah bisa mendapatkan Septian Bagaskara yang ada di Dewa United. Kalau itu bisa ambil, memang terbatas, tipis yang ada di depan. Tapi itu menjadi problem bagi seorang John Hartman untuk bisa berkeliling mencari striker lokal yang bagus untuk masuk di dalam tim. Kalau yang lain saya rasa oke.
Kalau hitungan persen nih, persentase, karena kan Iya. prediksinya Bung Kopan ini yang ditunggu Iya. nih. Iya betul. Persentase kira-kira Indonesia bakal sukses bersama John Hartman ini berapa persen? Saya pikir 60-70%. Ya. Tidak 50-50 ya. Kalau 50-50 kan itu Masih lain. ragu ya. Iya kan. Kalau sudah 60 kan berarti di atas. Bisa sukses. Cuma di FIFA Series ini harus dia berhitung benar karena kita kan tanpa Tom Haye. Harus menjalani hukuman 4 pertandingan itu. Scoring bersama dengan Sain Patinama kan. Lawan Irak waktu itu kan. Protes, FIFA scoring dan denda. Tapi nggak apa-apa. Kalau nggak Tom Haye juga nggak ada masalah. Walaupun kita butuh dia memang. Kalau Sain Patinama di kiri kan banyak kita. Ada Dean James di sana kan, ada kayak Verdong. Tapi dengan posisi dari Tom Haye ini, kita punya Nathan Chow, punya Ivar Jenner kan. Masih bisa Masih taruh di banyak situ lah. pilihan ya. Pilihan. Tapi saya rasa masih oke lah. Kalau Piala AFF kemungkinan juaranya? Kalau tadi kita bicara dengan semua, 90% juara. Wow. Bahkan bisa di 95% kita bisa juara. Asal mereka semua datang. Ya, asal semuanya Asal semua diizinkan klub diizinkan ya. klub untuk bisa bermain. Harapannya seperti Kita itu. itu secara kualitas di Asia Tenggara yang terbaik. Kalau semua itu datang, pasti nge-pair. Lawan-lawan tuh mau Vietnam, mau Thailand tahu. Bukan Piala Ciki lagi ya. Ya. Satu-satunya tim di Asia Tenggara yang langsung lolos ke putaran final Piala Asia cuma Indonesia. Singapura oke, baru lolos kan terakhir. Tapi yang lain memulai dari kualifikasi. Iya, betul. Ya. Kita itu sudah lolos. STY bawa tim itu lolos ke putaran ketiga. Apalagi sampai ke putaran keempat. Itu sudah menjadi garansi jaminan buat kita untuk lolos. Jadi kebanggaan besar buat Indonesia. Yang lain Vietnam masih berjuang, belum tentu juga kan. Thailand masih berjuang lah. Untuk Dan bisa juga lolos. materi pemainnya kan nggak jauh beda dengan sebelumnya ya, Bung. Oh iya. Saat ini. Ini Ya, materi pemain harapannya bahkan besar. lebih mewah dibandingkan dengan kita kalahin Vietnam 3-0 di Hanoi. Ini sekarang ada Ole Rummenigge, Iya, dulu ada belum ada. tambahannya lagi, ya Joe kan? Pelupesi belum ada, Kevin Dix belum ada, Emil Kayak Audero belum setuju ada. nih, kayaknya ini 90% nih, Iya. Koro. Tapi gini. Belum setuju, Oh, belum setuju. Iya, Soalnya boleh-boleh aja. Soalnya gini, Vietnam juga berbenah kan Bung Kopan. Iya pasti, Dia juara bertahan Piala AFF. betul. SEA Games pun juga dia nge-comeback lawan Thailand. Iya. Ini juga Kalah 2 dulu baru 3-2 ya. ini ancaman juga sebenarnya Vietnam ini. Ancaman sih oke aja, bisa aja Thailand ancaman. Tetapi itu saya tetap yakin dengan komposisi pemain. Lihat aja waktu mereka bermain di Hanoi di kandang sendiri kan, nggak bisa bikin apa-apa lawan kita. Iya kan? Mati kutu, padahal bermain di depan publik dengan stadion penuh kan. Yang biasanya sulit kalahin mereka tuh. Indonesia untuk main di Hanoi, berat main di Jakarta aja susah. Tapi lihat kan, kualitas kita beda. Jai Ises, Ragnar bermain, Sandi semua kan, Tom bermain. Jauh. Kelasnya itu kelihatan, walaupun mereka berbeda tambah 2 pemain 3 pemain. Ya, pelatih juga ganti pelatihnya ya. Iya, pelatihnya juga ini. Kalau Ole ada, Joe Pelupesi sudah masuk, udah Calvin Verdong udah ada di kiri, Kevin Dix ada di kan. Nggak bisa bikin apa-apa untuk masuk ke kotak penalti. Mau 100 Nguyen juga ada di sana, ya kan? Nguyen Quang Hai, Nguyen Quyen Bach Nguyen yang ada, semua kan? ya. Ada kan pemain-pemain Betul. mereka itu. Iya. Nggak bisa masuk, nggak bisa. Dan itu mereka sudah lihat ketika Jakarta aja melewati Jai Ises aja berat. Dan kita clean sheet loh 2 pertandingan melawan Vietnam. Ya di Piala Dunia itu Vietnam nggak bisa bikin gol. Ditambah Piala Asia. Ditambah jadi Piala 3. Asia. Ya kan? Di Piala Asia itu juga masih minim pemain. Belum ada Jai Ises. Di Piala Asia. Baru Sandi, baru Jordi, Elkan Begot waktu itu kan. Ya. Sandi. Sekarang udah penuh. Udah ada full 15. tim ya. Waduh. Ngeri tim kita sekarang. Makanya Thailand berpikir lawan kita. Termasuk dengan Vietnam. Mereka tahu ini bahaya Indonesia. Kalau sampai semua hadir main. Itu juara AFF tinggal tunggu waktu. Hanya soal waktu. Amin. Iya kan? Gitu. Kalau Ya. Piala Asia, Bung? Nah Piala Asia ini tentunya kan karena levelnya kan tahu sendiri kan. Iya. Di atas. Dia dihadapi tantangan besar memang. Sebenarnya 8 besar tuh realistis nggak sih? 16 besar realistis saya pikir. 16. Kalau ke 8 besar kan tantangan buat dia. Tergantung bagaimana undiannya nanti di grup juga kan. Dia bisa lihat grupnya grup apa. Kalau agak oke, ya kita bisa lolos kan. Yang penting amankan dulu grup. Penting kan di grup. Jangan dulu berpikir kita ke fase selanjutnya. Kita amankan di grup itu, lolos baru kita bisa berpikir di 8 sampai 8 besar. Gitu. Karena dari grup itu yang menentukan kan lawan kita untuk kita hadapi di 16 besar kan dari situ. Kalau kita juara grup, wah lebih bagus lagi. Gitu. Jadi optimis nih, yuk. Optimis ya, pokoknya kita tinggal duduk manis menonton Iya dong. laga Indonesia nanti di bawah John Herman. Herman.